Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di channel Cerita Momo. Hari ini, aku kembali dengan kisah yang dijamin akan mengaduk-aduk emosi kalian. Sebuah cerita tentang kesabaran, pengkhianatan, dan pembalasan yang manis. Kisah ini berjudul, Saat Makan Malam Ulang Tahun Suamiku di Jakarta, Tempat Dudukku Hilang. Mertuaku tertawa kecil sambil berkata, "Yupes, kayaknya kita salah hitung." Saat keluarga itu tertawa, aku dengan tenang berkata, "Kayaknya aku memang bukan keluarga," lalu keluar. 15 menit kemudian, mereka tahu aku sudah membatalkan seluruh acara tempat, catering, dan semuanya. Wajah mereka menjadi pucat seperti orang sakit. Cerita ini akan membawa kita mengikuti perjalanan seorang wanita yang diremehkan keluarganya, namun ia memiliki kekuatan yang tak terduga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Pastikan kalian siapkan hati dan emosi kalian ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap babnya. Dan sebelum kita mulai, ayo komen di bawah nama, asal kota, dan ketik hadir. Malam itu, Jakarta berkilauan seperti butiran permata yang ditaburkan di atas kanvas hitam. Di salah satu sudut kota, tepatnya di sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5, cahaya keemasan tumpah ruah dari ratusan lampu kristal. Aroma bunga lili yang segar berpadu dengan wangi parfum mahal para tamu, menciptakan suasana yang begitu elegan. Di sini, di tengah kemegahan yang tak main-main, Maya sedang berada di puncak kebahagiaannya. Malam ini, ia telah mewujudkan sebuah perayaan ulang tahun ke-35 untuk suaminya, Rian, yang benar-benar tak terlupakan. Semua detail, dari dekorasi bunga mawar putih yang menjuntai di setiap pilar, meja catering berisi hidangan gourmet yang disiapkan oleh chef internasional, hingga alunan musik orkestra yang lembut, adalah hasil kerja keras Maya selama berbulan-bulan. Ia bahkan sampai harus begadang beberapa malam demi memastikan setiap vendor memberikan yang terbaik. Maya melakukan semua ini bukan hanya untuk Rian, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan kepada keluarga suaminya, terutama sang mertua, Ibu Rian, bahwa ia, Maya, sang istri yang mereka anggap hanya anak kampung yang beruntung, benar-benar pantas berada di sisi Rian, di tengah-tengah lingkaran sosialita Jakarta yang elit ini. Maya mengenakan gaun malam berwarna navy blue rancangan desainer ternama. Potongannya sederhana namun elegan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang langsing. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai rambut ikal di sisi wajahnya. Kalung berlian melingkar di lehernya, hadiah ulang tahun dari Rian tahun lalu. Pemandangan Rian yang berdiri di sampingnya, mengenakan tuxedo hitam yang pas di badannya, membuat Maya tersenyum bangga. Rian memang tampan. Senyumnya ramah, matanya memancarkan karisma yang selalu mampu membuat orang lain terpikat. Ia menyapa setiap tamu dengan hangat, seolah ia adalah raja di pesta itu. Dan memang begitulah adanya. "Sayang, terima kasih banyak," bisik Rian, memegang erat tangan Maya. "Pestanya benar-benar sempurna. Kamu luar biasa." Hati Maya menghangat. Kata-kata itu, meskipun sederhana, sudah cukup membayar semua lelahnya. Ia tersenyum, "Semua untukmu, sayang." Pesta berjalan dengan lancar. Setelah sesi makan malam, Rian naik ke atas panggung. Ia memegang mikrofon dan menatap para tamu yang memenuhi ruangan. "Selamat malam semuanya. Saya Rian. Terima kasih sudah datang di hari istimewa saya ini," ucapnya, suaranya terdengar merdu dan berwibawa. Maya berdiri di sudut panggung, menatapnya dengan bangga. Rian melanjutkan pidatonya, mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja, klien, dan yang paling penting, kepada keluarganya. Mata Rian menatap langsung ke arah ibunya, Ibu Rian, yang duduk di meja VIP. Ibu Rian tersenyum lebar, merasa bangga. Maya bisa melihat sorot mata Ibu Rian, senyum penuh kemenangan itu. Senyum yang selalu membuat Maya merasa kecil dan tidak berarti. Ketika Rian mengakhiri pidatonya dan turun dari panggung, Maya menghampirinya. "Sayang, aku mau ambil minum dulu ya," kata Maya. "Aku haus sekali." Rian mengangguk. "Jangan lama-lama. Kita harus ke sana," menyapa Tuan Hartono. "Dia orang penting." Maya tersenyum dan berjalan menuju meja VIP tempat keluarga Rian duduk. Ada Ibu Rian,
adik perempuan Rian yang bernama Siska, dan beberapa sepupu mereka. Meja itu penuh dengan tawa dan obrolan yang riuh. Maya mencoba mencari tempat kosong di meja itu untuk menaruh tas tangannya sebelum ke area minuman. Ia mengamati kursi yang tersisa, namun alangkah terkejutnya dia ketika ia tidak menemukan satupun kursi kosong di meja keluarga. Awalnya Maya berpikir ia salah lihat. Mungkin ada kursi yang tertutup taplak meja atau tersembunyi. Tapi tidak. Semua kursi sudah terisi penuh. Bahkan kursi untuknya, yang seharusnya berada di samping Rian, sudah terisi oleh Siska. Kening Maya mengerut. "Siska, ini kursiku?" tanya Maya dengan hati-hati. Ia mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Siska menoleh, matanya memancarkan kebingungan yang dibuat-buat. "Kursi? Oh, maaf, Kak. Ini kan kursi untukku." "Ibu yang bilang," jawab Siska santai, melirik ke arah Ibu Rian. Maya menatap Ibu Rian, yang baru saja selesai menyesap jus jeruknya. Ibu Rian meletakkan gelasnya dengan anggun dan menatap Maya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum itu terasa seperti belati yang menusuk. "Ada apa, Maya? Kamu kok berdiri saja?" tanya Ibu Rian, nadanya santai, seolah tidak ada masalah sama sekali. Jantung Maya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Bu, kursi saya, di mana ya?" Seketika itu juga, tawa kecil Ibu Rian pecah. Tawa yang renyah namun dingin. Tawa itu menyebar ke sepupu dan keluarga yang lain. Mereka semua menahan tawa, namun ekspresi mereka jelas menunjukkan betapa geli mereka melihat Maya. "UPS, kayaknya kita salah hitung," kata Ibu Rian dengan suara yang cukup lantang, seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Keluarga di meja itu tertawa. Wajah mereka dipenuhi ejekan dan kepuasan. Dunia Maya seakan berhenti berputar. Selama ini, ia selalu bersabar menghadapi perlakuan dingin Ibu Rian. Sindiran, ejekan, dan pandangan meremehkan. Tapi kali ini, di pesta yang ia siapkan dengan segenap jiwa raganya, di depan begitu banyak orang penting, ia dipermalukan begitu kejam. Kursinya, tempat yang seharusnya menjadi haknya sebagai istri dari laki-laki yang berulang tahun, telah diambil. Dan mereka semua menertawakannya. Rian, yang baru saja selesai berfoto dengan beberapa klien, berjalan menghampiri meja. Ia melihat Maya berdiri, sementara keluarganya tertawa. "Kenapa, sayang? Kok tidak duduk?" tanya Rian, tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia terlalu fokus pada dirinya sendiri. Maya menatap Rian, matanya berkaca-kaca. Ia melihat Rian yang seolah tak peduli, yang hanya fokus pada perannya sebagai tuan rumah. Hati Maya hancur. Bukan hanya karena perlakuan mertuanya, tapi juga karena sikap Rian. "Sepertinya saya tidak perlu duduk, Mas," jawab Maya, suaranya bergetar, namun ia berusaha keras mengendalikan emosinya. Ia mengalihkan pandangannya dari Rian, menatap satu persatu wajah keluarga itu yang masih tersenyum mengejek. "Kenapa tidak duduk? Kamu kan istriku. Ayo cari kursi lain." Rian mulai kesal. Maya menggeleng pelan. Ia menarik napas dalam-dalam. Semua sakit hati, semua kekecewaan, semua hinaan yang selama ini ia telan, kini mendidih dalam dirinya. Ia memandang Ibu Rian yang masih tersenyum puas. Maya lalu menatap Rian, suaminya. Pria yang selama ini ia cintai dengan tulus, pria yang ia dukung dalam setiap langkahnya. Bahkan saat ia harus mengeluarkan uang tabungan pribadi untuk membantu modal bisnisnya. Semua itu demi Rian. Demi menjadi istri yang sempurna bagi Rian, demi bisa diterima di keluarga ini. Tapi kini, di hadapan mereka semua, ia merasa seperti orang asing. Dengan suara yang begitu tenang, begitu datar, hingga membuat tawa keluarga itu perlahan-lahan mereda, Maya mengucapkan kalimat yang sudah ia simpan di dalam hatinya. Kalimat yang muncul dari kepedihan yang paling dalam. "Kayaknya aku memang bukan keluarga." Seketika, tawa itu menghilang. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Semua mata tertuju pada Maya. Para tamu yang kebetulan lewat ikut terdiam. Ibu Rian, yang tadinya tertawa, kini membeku. Senyumnya pudar. Ia menatap Maya dengan mata melotot, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Rian juga terkejut. "Apa maksudmu, Maya?"
Jangan mengada-ada. Maya mengabaikan Rian. Ia hanya menatap wajah mereka semua satu persatu. Ia melihat kekagetan di wajah mereka, melihat kebingungan dan bahkan sedikit rasa takut. Mereka tidak pernah melihat Maya yang seperti ini. Maya yang tenang, Maya yang tidak bergetar, Maya yang tidak menangis. Perlahan, dengan anggun dan kepala tegak, Maya berbalik. Ia tidak menoleh lagi ke arah mereka. Ia melangkah maju, melewati kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan penuh tanda tanya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tidak berhenti. Ia berjalan keluar dari ballroom itu, meninggalkan cahaya, tawa, dan semua kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Suara musik orkestra masih terdengar samar-samar di telinganya. Saat ia tiba di luar gedung hotel, angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Angin itu terasa seperti tamparan, menyadarkannya dari mimpi yang selama ini ia bangun. Ya, ia memang bukan bagian dari keluarga itu. Dan malam ini, ia menyadari hal itu dengan cara yang paling menyakitkan. Maya mengeluarkan ponselnya dari tas tangan. Matanya memandang daftar kontak yang ada di sana. Ia tidak menangis. Matanya kering, tetapi hatinya terasa hampa dan sakit. Ia membuka kontak pertama, menghubungi pihak event organizer yang selama ini ia ajak kerjasama. Suara di seberang telepon terdengar ceria. "Halo, Mbak Maya. Ada apa ya? Acaranya lancar kan?" "Iya, Pak. Lancar. Saya mau minta tolong, Pak," kata Maya, suaranya terdengar begitu tenang. Terlalu tenang, hingga membuat lawan bicaranya sedikit bingung. "Tolong batalkan semuanya. Semua pembayaran, semua yang sudah saya lunasi. Batalkan semuanya." "Maksudnya, Mbak?" tanya si event organizer, tidak mengerti. "Tolong batalkan seluruh acara, sekarang juga. Jangan ada satupun yang tersisa," kata Maya. "Tapi, Mbak, acara masih berlangsung. Bayarannya sudah masuk. Saya akan bayar ganti rugi 100% dari kontrak yang sudah disepakati, bahkan lebih." "Batalkan sekarang juga," tegas Maya. Si event organizer terdiam. Ia mengerti. Ia pernah mendengar cerita tentang Maya, istri yang sangat kaya dari Rian, tetapi tidak pernah ia menyangka bahwa Maya bisa sedingin ini. "Baik, Mbak. Akan saya laksanakan sekarang," jawabnya. Setelah menutup telepon, Maya menghubungi vendor catering, lalu vendor dekorasi, dan semua vendor lainnya yang ia sewa. Ia memberikan perintah yang sama, dengan ketenangan yang sama, dan jawaban yang sama. Mereka semua terkejut. Maya hanya berdiri di sana, di luar ballroom, menatap gemerlap kota Jakarta. Ia bisa membayangkan ekspresi wajah Rian dan keluarganya ketika mereka tahu bahwa pesta yang baru saja ia tinggalkan, kini telah lenyap. Semua yang mereka nikmati, semua kemewahan yang mereka banggakan, akan hilang dalam hitungan menit. Wajah mereka akan menjadi pucat. Sangat pucat. Suara pintu ballroom yang tertutup dengan dentuman lembut, seolah menjadi penutup bagi pertunjukan drama yang baru saja terjadi. Di dalam ruangan, keheningan mencekam. Tawa yang tadi riuh kini lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan dan tatapan bingung para tamu. Semua mata tertuju pada meja VIP, di mana Rian dan keluarganya masih terpaku di tempat duduk mereka, wajah mereka seputih kertas. Ucapan Maya, "Kayaknya aku memang bukan keluarga," masih menggema di telinga mereka, menusuk hingga ke relung hati. Ibu Rian adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Rian? Istri macam apa dia itu? Berani-beraninya dia mempermalukan kita di depan umum." Suaranya terdengar seperti desisan ular, penuh amarah yang tertahan. Rian, yang masih berdiri seperti patung, menoleh pada ibunya. Ekspresi kagetnya perlahan berubah menjadi kemarahan. "Mama, apa yang Mama lakukan sampai Maya mengatakan hal seperti itu?" tanyanya balik, suaranya naik 1 oktav. Ibu Rian terkejut. Aku hanya bercanda. Aku hanya ingin membuatnya sedikit kaget. Dia terlalu sombong belakangan ini, Rian. Aku hanya ingin dia ingat posisinya." "Posisi apa, Ma? Dia istriku. Dia yang sudah susah payah menyiapkan pesta ini." Rian merasa dadanya sesak. Ia mencoba menghubungi ponsel Maya, tetapi tidak ada jawaban. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara.
Panik mulai merayap di benaknya. Ia tidak peduli dengan perasaan Maya, ia hanya peduli pada reputasinya. Ini ulang tahunnya, pesta yang ia nantikan. Dan sekarang, di depan semua rekan bisnis dan klien penting, istrinya sendiri pergi dengan sikap dingin dan merusak suasana. Namun, di tengah-tengah kebingungan dan debat keluarga yang mulai memanas, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Alunan musik orkestra yang tadinya mengalun lembut tiba-tiba berhenti. Pemain orkestra, satu persatu, meletakkan alat musik mereka. Lampu sorot di panggung perlahan meredup. Para pelayan yang tadinya sibuk menyajikan makanan, kini mulai mengumpulkan piring dan gelas kosong. Suasana pesta yang tadinya hangat dan penuh kemeriahan, mendadak terasa dingin dan asing. Seorang asisten dari event organizer berjalan ke arah Rian dan keluarganya. Pria itu tampak canggung, namun wajahnya menunjukkan keseriusan. "Maaf, Tuan Rian," katanya sopan. Kami harus mengakhiri acara ini sekarang." Mata Ibu Rian membulat. "Apa maksudmu?" "Acara masih berlangsung. Lihat, para tamu masih di sini." Asisten itu menunduk. "Kami mohon maaf, Nyonya. Tapi klien kami, Nyonya Maya, telah meminta kami untuk mengakhiri kontrak dan membatalkan semua layanan. Pembayaran sudah diselesaikan dan ada denda tambahan untuk pembatalan mendadak ini. Jadi, kami tidak bisa melanjutkan." Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam kepala Rian dan keluarganya. Merekalah yang seharusnya menjadi klien. Acara ini untuk Rian. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Ini tidak masuk akal," teriak Rian, suaranya menggema. "Saya suaminya. Saya yang membayar semua ini." Asisten itu mengangkat kepalanya, menatap Rian dengan tatapan tulus namun tegas. "Maaf, Tuan. Tapi Nyonya Maya yang menandatangani kontrak dan mengurus semua pembayaran. Kami bekerja di bawah arahan beliau. Sejak awal, beliau yang membayar semua layanan ini. Dan beliau juga sudah menghubungi semua vendor lain, dari catering, dekorasi, sampai sound system. Semuanya sudah dibatalkan." Siska, adik Rian, yang tadinya hanya diam, kini ikut menimbrung. "Tapi, itu tidak mungkin. Kak Maya mana punya uang sebanyak itu? Dia cuma ibu rumah tangga." Asisten itu tersenyum kecil, senyum yang mengandung arti yang dalam. "Anda mungkin tidak tahu, Nyonya," katanya dengan suara tenang, "tapi Nyonya Maya adalah pemilik mayoritas saham di perusahaan kami, Eventindo. Beliau adalah salah satu investor terbesar kami. Kami hanya menjalankan perintah dari beliau." Bagai disambar petir di siang bolong. Wajah Rian dan keluarganya langsung berubah pucat pasi. Tidak hanya pucat, tetapi juga kosong. Otak mereka seakan berhenti bekerja. Maya, pemilik Eventindo, perusahaan yang memegang 80% pangsa pasar untuk acara-acara mewah di Jakarta, perusahaan yang mereka banggakan, karena telah mengurus acara keluarga mereka selama bertahun-tahun. Maya, istri yang selama ini mereka anggap remeh, wanita yang mereka cemooh sebagai anak kampung, dan hanya menumpang hidup dari Rian. Rasa panik yang sesungguhnya mulai menjalar. Para tamu mulai bergegas pergi, ada yang menatap meja Rian dengan kasihan, ada pula yang berbisik-bisik, menertawakan kehancuran yang begitu nyata di depan mata mereka. Ruangan yang tadinya ramai kini menjadi sepi. Piring-piring yang masih berisi makanan lezat mulai dibawa pergi. Lampu-lampu kristal satu persatu dimatikan, hanya menyisakan cahaya remang-remang yang suram. Rian menjatuhkan diri kembali ke kursinya. Rambutnya berantakan, dan tuxedo mahalnya terasa seperti beban berat. Ia menatap ruang kosong di sampingnya, tempat yang seharusnya diduduki Maya. Pikirannya melayang. Ia ingat semua hal yang pernah Maya lakukan untuknya. Setiap kali ia butuh modal untuk bisnisnya yang nyaris bangkrut, Maya selalu ada. Ia selalu punya uang dari tabungan pribadinya. Maya tidak pernah mengungkit dari mana uang itu berasal. Rian selalu berpikir, itu hanya uang tabungan dari orang tuanya di kampung, yang ia gunakan untuk berinvestasi saham kecil-kecilan. Tapi, apakah itu benar? Rian ingat, Maya selalu sangat tertutup tentang latar belakang keluarganya. Ia hanya mengatakan keluarganya di kampung, tidak lebih. Rian tidak pernah peduli. Ia terlalu sibuk dengan bisnisnya, dengan ambisinya,
dan dengan pergaulan sosialitanya. Ia terlalu sibuk menganggap Maya sebagai pelengkap hidupnya saja, seorang wanita yang bisa ia pamerkan di depan teman-temannya, tapi yang tidak ia anggap setara di depan keluarganya. Ia selalu menganggap dirinya yang paling penting. Ia yang tampan, ia yang berpendidikan tinggi, ia yang pantas mendapatkan semua kemewahan ini. Tapi sekarang, ia mulai curiga. Apakah selama ini ia hanya boneka? Rian menoleh pada ibunya. Ibu Rian juga sama-sama membeku. Matanya kosong. Raut wajahnya dipenuhi rasa malu, marah, dan ketakutan. Ibu Rian tidak peduli dengan uang. Ia peduli dengan harga diri dan nama baik. Dan malam ini, nama baiknya hancur lebur. Tidak ada lagi Ibu Rian yang bangga dengan pesta mewah anaknya. Yang ada hanyalah Ibu Rian yang ditertawakan oleh seluruh relasi sosialnya, yang baru saja tahu bahwa pestanya, bahkan mungkin hidupnya, dibiayai oleh menantunya yang ia anggap tak berarti. "Mama, aku tidak tahu," bisik Rian, suaranya bergetar. Ibu Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Pesta yang tadinya merupakan simbol kebanggaan dan kekayaan, kini telah berubah menjadi monumen kehancuran. Meja-meja yang sudah kosong, kursi-kursi yang ditumpuk oleh staf, dan bunga-bunga mawar yang mulai layu di tengah remang-remang lampu. Pemandangan itu adalah metafora yang paling pas untuk keadaan mereka. Maya sudah pergi, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka akhirnya ditinggalkan sendirian di tengah ballroom yang sunyi dan kosong. Dinding-dindingnya seolah mengolok-olok mereka. Ruangan itu begitu besar, begitu megah, namun terasa begitu sempit dan menyesakan bagi Rian dan keluarganya. Mereka tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Maya adalah pemilik segalanya. Dan kini, ia telah mengambil kembali semuanya. Pesta yang ia siapkan, uang yang ia keluarkan, dan kehormatan yang ia pertaruhkan. Semua itu tidak lagi menjadi milik mereka. Mereka ditinggalkan dengan tangan kosong, dan dengan sebuah kenyataan pahit yang menusuk. Maya, wanita yang mereka sebut miskin, adalah pemilik asli dari segalanya. Pagi itu, Jakarta tidak terasa secerah biasanya bagi Rian dan keluarganya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar di ruang tamu, menerangi debu-debu yang menari di udara. Rumah mewah itu terasa dingin dan sepi, tidak seperti biasanya. Ibu Rian duduk di sofa tunggalnya, memegang secangkir teh herbal yang sudah mendingin. Rian mondar-mandir di depannya, ponselnya menempel di telinga, mencoba menghubungi nomor Maya untuk kesekian kalinya. Panggilannya terus-menerus dialihkan ke kotak suara. "Sudah berapa kali kamu coba telepon dia, Rian?" bentak Ibu Rian, suaranya serak karena marah. Dia sengaja tidak mau mengangkatnya. "Wanita itu pasti puas sekarang, setelah mempermalukan kita semua." "Aku tidak peduli tentang itu, Ma. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rian frustrasi, melempar ponselnya ke sofa. Dia bilang dia pemilik Eventindo. Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Mungkin dia berbohong. Mungkin dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Siska, adik Rian, yang baru saja turun, ikut berbicara. Namun, di dalam hati Rian dan Ibu Rian, ada keraguan yang menakutkan. Asisten event organizer itu tampak begitu yakin. Apalagi, tak lama setelah Maya pergi, para vendor benar-benar menghentikan segalanya. Itu bukan lelucon. Itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki otoritas penuh. Rian lalu mencoba menghubungi pihak bank. Ia mencoba bertanya tentang rekening Maya. Butuh waktu lama dan proses berbelit-belit, tetapi akhirnya Rian mendapatkan konfirmasi. Bukan, Maya tidak memiliki rekening di bank itu. Ia memiliki puluhan rekening di bank-bank swasta terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Ia adalah salah satu nasabah VIP mereka, dengan portofolio investasi yang nilainya membuat Rian dan keluarganya ternganga. Portofolio investasi di sektor properti, saham di bidang teknologi, kepemilikan di beberapa startup. "Rian, apa-apaan ini?" bisik Ibu Rian, matanya terbelalak tak percaya saat Rian menunjukkan laporan yang didapatkannya dari kenalan di bank. Rasa takut mulai menggantikan kemarahan mereka. Bukan hanya Eventindo, tapi juga banyak aset lain yang tak mereka duga. Selama ini, mereka hidup dalam gelembung kepalsuan. Mereka mengira Rian adalah sosok yang berkuasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya,
Mereka hanyalah bagian dari permainan catur yang dimainkan oleh Maya. Kita harus temui dia sekarang juga, perintah Ibu Rian. Kita tidak bisa membiarkan ini. Tidak mungkin semua aset itu miliknya. Pasti ada yang salah. Mereka melacak keberadaan Maya melalui pengacara pribadi Rian, yang ternyata juga mengenal Maya dengan sangat baik. Maya sedang berada di kantornya. Kantornya? Rian dan keluarganya tidak tahu Maya memiliki kantor. Mereka hanya tahu Maya sering pergi ke pertemuan klien atau proyek baru, tetapi mereka tidak pernah benar-benar peduli. Mereka pikir itu hanya kegiatan sosialita biasa. Mereka pun bergegas menuju alamat yang diberikan. Sebuah gedung perkantoran megah dan modern menjulang di kawasan bisnis Jakarta. Ketika mereka masuk, resepsionis menyambut mereka dengan ramah. "Selamat datang di PT Cakrawala Investama," katanya. Rian dan keluarganya tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Mereka menyebutkan nama Maya, dan seketika itu juga resepsionis itu menunduk hormat. Nyonya Maya sudah menunggu di lantai 20. Lantai 20. Sebuah lantai eksekutif, yang berisi kantor-kantor para pimpinan tertinggi perusahaan. Jantung Rian berdegup kencang. Pikirannya kosong. Semua yang ia pikir ia miliki, semua yang ia banggakan, seolah-olah ditarik dari bawah kakinya. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan dengan pintu besar terbuat dari kaca buram. Rian mendorong pintu itu dan melihat Maya sedang duduk di balik meja kerjanya yang luas, dengan pemandangan kota Jakarta sebagai latar belakangnya. Ia tampak begitu tenang, begitu berkuasa, jauh berbeda dari Maya yang mereka kenal selama ini. "Selamat pagi," sapa Maya, tanpa ekspresi. "Saya tahu kalian akan datang." "Apa-apaan ini, Maya?" Rian langsung menggebrak meja. "Apa maksud semua ini? Apa kau yang membayar semua asetku selama ini? Kantor ini milik siapa? Siapa kau sebenarnya?" Maya tidak bergeming. Ia mengambil sebuah map coklat, membuka, dan meletakkannya di atas meja. "Duduklah, Rian. Ada banyak hal yang perlu kalian ketahui." Ibu Rian duduk, tetapi dengan tatapan sinis. "Kami tidak butuh penjelasan. Kami butuh jawaban. Kenapa kau mempermalukan kami seperti ini?" Maya tersenyum tipis, senyum yang tak menjangkau matanya. "Saya hanya membalas. Malam itu, kalian menertawakan saya karena saya tidak punya kursi. Padahal kalian duduk di kursi yang saya bayar." Maya lalu menunjuk map coklat di atas meja. "Silakan baca. Itu adalah laporan keuangan dari perusahaan yang kamu pimpin, Rian. PT Anugerah Jaya Abadi." Rian dan Ibu Rian langsung membeku. PT Anugerah Jaya Abadi adalah perusahaan Rian, perusahaan yang ia banggakan. Rian mengambil map itu dengan tangan gemetar. Ia membuka dan membaca isinya. Matanya melotot. Laporan itu menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, perusahaan itu terus-menerus mengalami kerugian besar. Bahkan, pada satu titik, nyaris bangkrut. Ini tidak mungkin. Ini laporan palsu," teriak Rian. "Tidak, Rian. Itu laporan keuangan yang asli," jawab Maya tenang. "Perusahaanmu sudah bangkrut bahkan sebelum kamu mengenalku. Aku yang membeli perusahaan itu, menyuntikkan modal, dan membuat namanya besar seperti sekarang. Aku menempatkanmu sebagai CEO karena kamu adalah suamiku." Rian merasa seolah dadanya tertusuk. Ia menatap Maya, tidak percaya. "Kau berbohong. Aku yang bekerja keras siang dan malam untuk perusahaan itu." "Kerja keras apa, Rian? Kamu hanya datang ke rapat, bertemu klien, dan menghabiskan uang," kata Maya, suaranya menusuk. "Aku yang membuat strategi pemasaran, aku yang mengatur keuangan, aku yang mencari klien-klien penting di belakang layar. Kamu hanya wajah dari perusahaan itu." Ibu Rian tidak bisa tinggal diam. "Lalu bagaimana dengan rumah kita? Mobil-mobil kita? Aset-aset kita yang lain?" Maya menunjuk ke arahnya. "Rumah itu, rumah yang kalian banggakan, yang kalian sebut rumah Rian, adalah milikku. Aku yang membelinya. Aku yang membayarnya secara tunai. Mobil-mobil mewahmu, juga atas namaku." Ibu Rian terhuyung. Ia merasa lututnya lemas.
Ia tidak bisa membantah. Ia ingat bahwa setiap kali Rian ingin membeli sesuatu yang mahal, Maya selalu yang mengurus pembayarannya. Ibu Rian selalu berpikir, itu adalah uang Rian yang diberikan pada Maya untuk diatur. Ia tidak pernah berpikir bahwa uang itu adalah uang Maya sendiri. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa, Rian. Kamu hanya berada di dalam hidupku. Kamu hanya menumpang di hidupku, lanjut Maya, suaranya tanpa emosi. Aku menutupi semua ini dari kalian karena aku ingin kalian mencintaiku apa adanya, bukan karena harta. Aku ingin kalian menganggapku sebagai bagian dari keluarga kalian. Tapi kalian hanya menertawakanku. Rian menjatuhkan map itu. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Maya, yang duduk di singgasananya, di kursi kebesarannya. Ia melihat wanita yang selama ini ia anggap remeh. Seorang wanita yang selalu tersenyum, sabar, dan mendukungnya. Ia tidak pernah tahu, di balik semua itu, ada kekuatan dan kekayaan yang tak terbatas. Maya, aku minta maaf, bisik Rian, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku akan berubah. Maya menggeleng. Matanya dingin dan tak berperasaan. Sudah terlambat, Rian. Saya tidak akan pernah kembali. Saya tidak akan pernah lagi menjadi istri kalian, atau menantu kalian. Saya tidak akan pernah lagi menjadi Maya yang polos. Maya lalu menekan sebuah tombol di meja kerjanya. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah seorang pria berjas rapi, dengan wajah serius. Pria itu adalah Bram, pengacara terkemuka, yang juga teman lama Maya. Maya, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Kita bisa perbaiki semuanya. Rian berteriak, panik. Tidak ada yang perlu diperbaiki, kata Maya, sambil berdiri. Bram sudah menyiapkan semuanya. Kita akan bertemu di pengadilan. Rian dan keluarganya memandang Bram dengan tatapan bingung dan ketakutan. Mereka tidak menyadari, kehancuran yang mereka rasakan saat ini, hanyalah awal dari segalanya. Kedok sudah terbuka. Dan kini, giliran Rian dan keluarganya yang akan menghadapi kenyataan pahit, bahwa selama ini mereka hidup dalam kepalsuan. Udara di ruang sidang pengadilan terasa dingin dan kaku, seolah-olah semua emosi telah disaring dan dibiarkan membeku di dalamnya. Di deretan kursi pengunjung, puluhan pasang mata dari para jurnalis dan kerabat kedua belah pihak menatap tegang. Suara ketukan palu hakim menggema, memecah kesunyian, dan memulai drama yang sesungguhnya. Di sisi kiri, duduklah Maya, mengenakan setelan blazer berwarna krem yang rapi dan elegan. Wajahnya tenang, tatapannya lurus ke depan, seolah ia hanya seorang penonton yang menyaksikan pertunjukan. Di sampingnya, duduk Bram, pengacara handal yang terkenal dingin dan cerdas. Di sisi kanan, Rian terlihat tidak nyaman dalam jasnya. Raut wajahnya tegang, sesekali ia melirik arah Maya dengan tatapan benci. Di belakangnya, Ibu Rian dan Siska duduk dengan ekspresi cemas dan marah. Pihak penggugat, Maya, telah mengajukan gugatan cerai atas suaminya, Rian, dengan tuntutan pembagian aset, ucap hakim, suaranya tegas. Pihak tergugat, Rian, menolak tuntutan tersebut dan mengklaim semua aset adalah miliknya. Silakan pihak tergugat untuk memulai. Pengacara Rian, seorang pria berwajah licik bernama Tuan Hadi, berdiri dengan penuh percaya diri. Yang mulia hakim, katanya dengan suara lantang, klien saya, Rian, adalah sosok yang sangat berprestasi. Ia membangun bisnisnya dari nol, bekerja keras siang dan malam, dan membeli semua aset yang ada dengan keringatnya sendiri. Maya, istrinya, hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan. Ini adalah kasus pembagian harta yang tidak adil. Klien saya adalah korban dari seorang istri yang serakah, yang tiba-tiba datang dan mencoba mengambil alih semua yang ia miliki. Tuan Hadi terus berbicara, menggambarkan Rian sebagai suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras, sementara Maya dicap sebagai wanita yang hanya ingin menumpang hidup, bahkan mencoba merusak reputasi Rian. Ibu Rian di belakangnya mengangguk-angguk setuju, menatap Maya dengan senyum penuh kemenangan. Maya tidak bergeming. Ia tahu semua itu adalah kebohongan. Ia melihat bagaimana Tuan Hadi dengan mahir memutarbalikan fakta, membuat Rian terlihat seperti pahlawan.
Hatinya tidak lagi terasa sakit, melainkan sebuah keyakinan yang kuat. Mereka bisa mencoba membohongi semua orang di ruangan ini, tetapi mereka tidak bisa membohongi bukti yang telah ia kumpulkan. Setelah Tuan Hadi selesai, kini giliran Bram yang berdiri. Aura Bram terasa berbeda. Ia tidak berapi-api, suaranya tenang, tetapi setiap katanya memiliki bobot yang berat. Yang Mulia Hakim, Bram memulai. Kami tidak akan membuang waktu dengan drama. Kami akan langsung ke intinya. Pihak tergugat mengklaim semua aset adalah miliknya. Kami punya bukti yang akan membantah klaim tersebut. Bram menunjuk seorang asistennya, yang kemudian menyalakan proyektor. Gambar pertama yang muncul di layar adalah akta-akta kepemilikan. Ini adalah akta kepemilikan rumah yang mereka tinggali. Tertulis dengan jelas nama Maya. Tanggal pembeliannya adalah 2 bulan sebelum pernikahan mereka. Pembayaran dilakukan secara tunai. Seketika itu juga, bisikan-bisikan riuh mulai terdengar di antara para pengunjung. Wajah Rian memucat, sementara Ibu Rian terkejut. Tuan Hadi langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Ini akta yang meragukan. Klien saya tidak pernah tahu tentang ini. Silakan duduk, Tuan Hadi. Biarkan penggugat melanjutkan, kata hakim tegas. Bram melanjutkan, satu persatu. Ia menunjukkan akta kepemilikan mobil-mobil mewah yang terdaftar atas nama Maya. Akta kepemilikan tanah di berbagai lokasi strategis. Bahkan, sertifikat saham di beberapa perusahaan besar yang ternyata selama ini dimiliki oleh Maya. Semua aset ini dibeli dan didanai sepenuhnya oleh Nyonya Maya. Bukan oleh Rian, kata Bram, suaranya tetap datar. Dan ini adalah dokumen yang paling penting. Bram menunjukkan laporan keuangan dan akta kepemilikan PT Anugerah Jaya Abadi, perusahaan yang dipimpin oleh Rian. Laporan itu menunjukkan kerugian besar selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya tiba-tiba mengalami lonjakan keuntungan drastis. Di slide berikutnya, muncul data transfer dana dalam jumlah besar dari rekening pribadi Maya ke rekening perusahaan Rian, tepat di masa-masa sulit itu. Yang Mulia, kata Bram, PT Anugerah Jaya Abadi nyaris bangkrut. Nyonya Maya menyelamatkannya dengan uangnya sendiri, membelinya, dan menunjuk Rian sebagai CEO sebagai hadiah pernikahan. Rian tidak memiliki saham mayoritas, ia hanyalah seorang karyawan dengan gaji fantastis. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Rian, yang kini menunduk, wajahnya merah padam karena malu. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Semua kebohongan yang ia bangun selama ini, semua kepura-puraan bahwa ia adalah pebisnis sukses, kini hancur di depan mata semua orang. Ibu Rian di belakangnya menangis pelan, tidak percaya bahwa putranya selama ini hanya bermain di perusahaan yang bukan miliknya. Bram lalu melangkah maju, tangannya memegang beberapa lembar kertas. Sebagai bukti tambahan, kami juga memiliki rekaman video dari pesta ulang tahun Rian semalam. Tuan Hadi protes. Keberatan. Apa hubungannya video ini dengan kasus ini? Video ini menunjukkan secara jelas bagaimana klien saya dipermalukan di depan umum oleh keluarganya sendiri, bahkan oleh suaminya, kata Bram. Perlakuan tidak adil ini, ditambah dengan manipulasi fakta, adalah dasar dari gugatan cerai yang kami ajukan. Hakim mengangguk, dan rekaman video diputar. Di layar besar, terlihat jelas bagaimana Ibu Rian tertawa dan berkata, UPS, kayaknya kita salah hitung. Dan bagaimana Maya, dengan tenang, berbalik dan pergi setelah mengatakan, kayaknya aku memang bukan keluarga. Para tamu yang melihat video itu kini menatap Rian dan keluarganya dengan pandangan jijik. Mereka tidak menyangka bahwa Rian dan keluarganya bisa sekotor itu. Rian mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata kemarahan. Ia menatap Maya, seolah-olah ia ingin menembus Maya dengan tatapannya. Ia merasa dikhianati, padahal dialah yang selama ini berbohong dan memanfaatkan Maya. Yang Mulia, kata Bram lagi, suaranya kini lebih keras. Perlu kami sampaikan bahwa Maya dan PT Cakrawala Investama sudah membatalkan semua pembayaran dan semua acara dari klien yang terindikasi memiliki hubungan tidak adil terhadap Maya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Kami tidak akan membiarkan Maya lagi menjadi korban dari pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan hartanya. Rian tahu apa artinya itu. Artinya,
Semua klien penting yang ia dekati, semua relasi bisnis yang selama ini ia banggakan, kini akan menjauh. Reputasinya akan hancur lebur. Nama baiknya sebagai pebisnis sukses, kini telah diganti dengan penipu. Sidang akan ditunda selama 1 minggu untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun pembelaan, putus hakim, dan kemudian mengetuk palu. Tuan Hadi, pengacara Rian, menatap kliennya dengan putus asa. Rian, ini tidak akan mudah. Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya yang berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, diikuti oleh Bram. Maya tidak menoleh sedikit pun. Rian tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia menertawakan orang yang seharusnya ia lindungi, dan kini, kehancuran itu kembali menghampirinya, berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Pagi setelah sidang pertama, Rian dan keluarganya berada dalam kondisi terpuruk. Atmosfer di rumah yang mereka tinggali terasa sesak dan berat, seolah-olah setiap sudutnya dipenuhi oleh kegagalan dan rasa malu. Rian duduk di sofa, tatapannya kosong. Ia memutar kembali kejadian di ruang sidang, di mana semua kebohongannya terungkap satu persatu. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata para jurnalis yang menilainya, atau bisikan-bisikan jijik yang terdengar dari belakangnya. Ibu Rian, yang biasanya berapi-api, kini hanya terdiam. Ia memegang sapu tangan di tangannya, sesekali menyeka air mata yang terus mengalir di pipinya. Ia tidak menangis karena kasihan pada Rian, tetapi karena harga dirinya sebagai seorang sosialita telah hancur. Ia tidak akan pernah bisa menghadiri acara arisan atau pesta lagi. Ia akan menjadi bahan gosip. Tuan Hadi, pengacara mereka, datang mengunjungi, tetapi ia tidak membawa kabar baik. Rian, ini berat, katanya, menggelengkan kepala. Bukti yang mereka miliki sangat kuat. Semua aset, dari rumah hingga perusahaanmu, secara hukum adalah milik Maya. Kita tidak bisa membantah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak akan menyerah begitu saja, teriak Rian, suaranya putus asa. Kita harus menemukan kelemahan di balik semua ini, jawab Tuan Hadi, matanya menyipit. Kita harus mencari tahu dari mana Maya mendapatkan semua kekayaan itu. Dia bilang dia dari kampung, kan? Tidak mungkin seorang wanita biasa dari kampung bisa memiliki perusahaan sekelas Eventindo dan semua aset ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Rian dan Ibu Rian saling pandang. Sebuah ide gila muncul di benak mereka. Mereka harus mencari tahu asal-usul Maya. Jika mereka bisa membuktikan bahwa kekayaannya didapat dari cara yang tidak sah, mungkin mereka masih punya kesempatan. Mereka harus pergi ke kampung halaman Maya. 2 hari kemudian, dengan mobil mewah yang terasa asing bagi mereka, Rian, Ibu Rian, dan Siska melakukan perjalanan panjang menuju kota kecil di Jawa Tengah, tempat asal Maya. Mereka menelusuri jalan-jalan yang tidak beraspal, melewati sawah-sawah hijau yang membentang luas. Pemandangan itu begitu asing bagi mereka. Semakin dalam mereka masuk, semakin hati Ibu Rian terasa gelisah. Ia tidak bisa membayangkan menantunya yang anggun dan berkelas, berasal dari tempat seperti ini. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa yang asri. Pemandangannya begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Mereka menanyakan alamat keluarga Maya, dan penduduk desa mengarahkan mereka ke sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari balai desa. Rumah itu terlihat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu yang dicat putih, halamannya dipenuhi tanaman bunga yang tertata rapi. Tidak ada mobil mewah di garasi, tidak ada patung-patung marmer di halaman. Rian dan keluarganya saling berpandangan dengan pandangan meremehkan. Sangkaan mereka benar. Maya memang dari keluarga miskin. Seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah keluar dari dalam rumah. Ia adalah ibu kandung Maya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya lembut. Ibu Rian langsung mengambil alih pembicaraan. Anda ibunya Maya, kan? Kami ini keluarga suami Maya. Kami datang jauh-jauh dari Jakarta karena ada masalah penting yang harus kami bicarakan. Silakan masuk, kata Ibu Maya, suaranya tenang. Mari kita duduk di dalam. Mereka masuk ke ruang tamu yang bersih dan rapi. Di dinding, terpajang foto-foto keluarga. Ada foto Maya saat masih kecil, mengenakan seragam sekolah yang sederhana. Ibu Rian melihat-lihat foto itu dengan tatapan sinis.
Di satu sudut ruangan, ada seorang pria tua yang duduk di kursi rotan, membaca koran. Pria itu adalah kakek Maya. Wajahnya terlihat berwibawa, meskipun ia hanya mengenakan sarung dan kaos. Ibu Rian memulai pembicaraan dengan nada condescending. Kami tidak tahu Maya menyembunyikan banyak hal dari kami. Kami tidak tahu bahwa ia adalah wanita yang serakah dan licik. Ia mencoba mengambil semua harta Rian. Perusahaan, rumah, mobil semuanya. Ibu Maya hanya mendengarkan dengan sabar. Ia tidak marah atau membela anaknya. Ia menatap Rian dan keluarganya satu persatu. Apa kalian pikir Maya adalah wanita yang serakah? Tanyanya dengan suara tenang. Apakah kalian pikir dia mengambil semua itu dari Rian? Tentu saja. Maya tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang anak kampung. Bentak Rian, tidak bisa menahan emosinya. Mendengar kata-kata itu, kakek Maya yang tadinya hanya diam, kini menutup korannya. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Rian. Anak muda, apa yang membuatmu berpikir bahwa kalian lebih kaya dari kami? Tanyanya, suaranya berat dan penuh wibawa. Apakah kekayaan diukur dari seberapa besar rumah, seberapa mahal mobil, atau seberapa banyak perhiasan yang kalian kenakan? Rian dan Ibu Rian terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan mata pria tua itu yang membuat mereka merasa kecil. Kakek Maya melanjutkan, Maya tidak pernah serakah. Sejak kecil, dia sudah diajarkan untuk tidak memamerkan kekayaannya. Perusahaan, mobil, dan semua yang kalian sebut harta Rian, itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang ia miliki. Dan itu bukan karena ia membelinya dengan susah payah. Ibu Rian mengerutkan keningnya. Apa maksud Anda? Keluarga kami, kata kakek Maya, adalah pemilik dari banyak perusahaan besar di negara ini. Sebagian besar orang tidak tahu. Kami hidup sederhana karena kami tidak pernah menganggap kekayaan materi sebagai hal yang paling penting. Kami mengajarkan anak-anak kami untuk hidup mandiri dan berjuang dari nol, agar mereka tahu bagaimana rasanya. Rian dan keluarganya terkejut. Mereka menatap kakek Maya dengan tatapan tak percaya. Rian, yang selalu bangga dengan perusahaan startupnya, kini merasa bodoh. Ia merasa sangat bodoh. Semua relasi dan klien yang selama ini ia banggakan, semua itu mungkin saja adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Maya. Maya bekerja dari bawah. Dia mendirikan Eventindo, bukan karena ia butuh uang, tetapi karena ia ingin membuktikan dirinya sendiri. Ia menyuntikkan uang ke perusahaan Rian bukan karena kasihan, tetapi karena ia melihat potensi di dalam perusahaan itu, dan ia ingin memberimu kesempatan. Kakek Maya menatap Rian. Tapi kamu malah menertawakannya, merendahkannya, dan bahkan mencoba mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi miliknya. Air mata Rian mengalir di pipinya. Ia merasa malu, sangat malu. Selama ini, ia menganggap dirinya sebagai pria terpenting di dalam hubungan itu, pria yang memberikan segalanya untuk Maya. Padahal, ia hanyalah menantu yang numpang hidup, yang tidak tahu apa-apa. Yang kalian sebut harta, Rian, adalah wasiat dari neneknya Maya. Lanjut Ibu Maya, suaranya kini bergetar. Kakek Maya adalah salah satu pendiri dari perusahaan keluarga kami. Semua kekayaan itu diturunkan kepada Maya, bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk aset dan saham perusahaan. Kami tidak pernah mengumumkannya secara resmi, karena kami tidak ingin anak-anak kami menjadi serakah dan malas. Rian dan keluarganya terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Tuan Hadi, pengacara mereka, yang ikut menemani, juga terdiam. Rencana mereka untuk menemukan kelemahan Maya kini hancur lebur. Mereka tidak menemukan kelemahan. Mereka menemukan kebenaran yang jauh lebih memalukan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Mereka kembali ke Jakarta dengan hati yang hancur. Bukan karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka menertawakan orang yang seharusnya mereka hormati. Mereka mencoba mencuri dari orang yang bisa membeli mereka berkali-kali lipat. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Perjalanan kembali dari kota kecil di Jawa Tengah terasa jauh lebih panjang dan menyesakan daripada saat mereka berangkat. Mobil mewah yang mereka tumpangi seolah-olah berubah menjadi peti mati yang bergerak, dipenuhi oleh keheningan yang mematikan. Rian, Ibu Rian,
dan Siska tidak lagi saling menyalahkan. Semua amarah dan kesombongan mereka telah luruh, digantikan oleh kekosongan yang memilukan. Realitas yang mereka temukan di kampung Maya terasa seperti pukulan telak yang membuat mereka tidak bisa lagi berdiri tegak. Selama ini, mereka mencoba mencari kelemahan dari seorang wanita yang bisa membeli dan menjual seluruh dunia mereka. Betapa bodohnya mereka. Sesampainya di rumah, mereka menemukan Tuan Hadi, pengacara mereka, sudah menunggu. Wajahnya keras dan tatapannya penuh kekecewaan. "Bagaimana?" tanyanya tanpa basa-basi. Ibu Rian menunduk. Kami salah, Tuan Hadi. Maya bukan dari keluarga miskin. Mereka sangat kaya. Mereka adalah pemilik dari banyak perusahaan di Jakarta." Tuan Hadi menutup matanya, menghela napas panjang. "Kenapa kalian tidak jujur dari awal?" bentaknya. "Jika saya tahu Maya adalah pemilik PT Cakrawala Investama dan PT Anugerah Jaya Abadi, saya tidak akan pernah mengambil kasus ini. Sekarang kita tidak punya amunisi apapun." Rian merasa seolah-olah ia dihantam. Ia menyadari betapa buruknya keadaan mereka. Semua kartu sudah di tangan Maya. Mereka tidak punya kesempatan. Pukul 10 pagi, hari di mana sidang kedua dijadwalkan. Rian dan keluarganya datang ke pengadilan. Atmosfernya berbeda dari sidang pertama. Tidak ada lagi sorotan kamera wartawan yang memburu. Hanya ada beberapa jurnalis yang datang. Mereka semua sudah tahu bahwa kasus ini sudah bisa ditebak hasilnya. Rian duduk di kursinya, tatapannya kosong. Ia tidak lagi peduli. Kebanggaan, kebohongan, dan kesombongan yang dulu membalutnya, kini sudah hilang. Ia hanya merasa lelah. Ketika hakim memulai sidang, Tuan Hadi berdiri. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Rian memotongnya. "Yang mulia, saya ingin bicara," ucap Rian, suaranya pelan dan bergetar. Tuan Hadi menatapnya, terkejut. Ibu Rian juga menatapnya dengan panik. "Rian, apa yang kau lakukan?" bisiknya. Namun, Rian tidak peduli. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin rasa sakit ini berhenti. "Yang mulia," kata Rian, menatap hakim. Saya mengaku. Semua aset yang dibacakan di sidang pertama, rumah, mobil, dan perusahaan yang saya pimpin, semuanya memang milik Maya. Saya tidak memiliki klaim hukum apapun atas aset-aset tersebut." Ruangan itu hening. Tuan Hadi langsung menjatuhkan dirinya ke kursi, tidak percaya. Ibu Rian menutup mulutnya dengan tangan, matanya melotot. Siska meneteskan air mata. Mereka tidak percaya Rian akan mengakui semuanya. Maya, yang duduk di seberang, menatap Rian dengan ekspresi yang tak terbaca. Ada sedikit rasa sedih di matanya. Ia telah memenangkan segalanya, tetapi ia juga telah kehilangan semua yang pernah ia cintai. "Yang mulia," kata Bram, berdiri. "Dengan pengakuan dari pihak tergugat, saya rasa gugatan cerai dan pembagian aset bisa segera diputuskan." Hakim mengangguk. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari pihak penggugat? Maya berdiri. Ia tidak menatap Rian, melainkan menatap hakim. Suaranya tenang, namun penuh emosi yang dalam. "Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menikahi Rian bukan karena hartanya, tetapi karena saya mencintainya. Saya ingin menjadi bagian dari keluarganya, tetapi mereka tidak pernah memberi saya kesempatan. Saya diam, saya sabar, saya berkorban, berharap suatu saat mereka akan menerima saya. Saya rela menjadi sosok yang dianggap bodoh dan miskin demi bisa melihat mereka bahagia. Tapi mereka justru menertawakan saya, menganggap saya tidak berharga. Saya hanya ingin satu hal, keadilan. Saya tidak akan mengambil apa yang bukan milik saya, tetapi saya juga tidak akan membiarkan apa yang sudah menjadi hak saya, diambil oleh orang-orang yang tidak menghargai saya." Maya menatap Rian dan keluarganya sejenak, tatapannya penuh dengan kepedihan. Kemudian ia kembali menatap hakim. "Dan saya tidak akan pernah menoleh ke belakang. Saya hanya ingin memulai hidup baru." Hakim mengetukkan palu. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, dan pengakuan dari pihak tergugat, pengadilan mengabulkan gugatan cerai. Hak asuh anak jatuh kepada Maya. Semua aset yang terdaftar atas nama Maya, secara hukum,
sepenuhnya adalah milik Maya. Keputusan ini final dan tidak dapat diganggu-gugat. Rian merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia resmi bercerai. Ia kehilangan segalanya. Sore itu juga, Maya mengirimkan kurir ke rumah mereka dengan sebuah amplop. Di dalamnya ada surat dari pengacara Maya yang menyatakan bahwa mereka harus mengosongkan rumah dalam waktu 24 jam. Perusahaan Rian, yang kini diketahui oleh publik telah bangkrut dan hanya dijalankan dengan uang Maya, otomatis akan dibubarkan. Rian tidak lagi memiliki pekerjaan. Keputusasaan melanda. Ibu Rian menangis histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan kehilangan semua yang ia miliki. Rian, kau dengarkan? Ini semua salahmu. Aku benci kau. Aku benci wanita itu, teriaknya, memukuli dada Rian. Rian tidak bergeming. Ia hanya duduk di lantai ruang tamu, menatap foto-foto pernikahan mereka yang kini terasa sangat ironis. Ia melihat foto Maya yang tersenyum bahagia, dan ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah mengkhianati orang yang paling mencintainya, orang yang telah memberikan segalanya untuknya. Dan kini, ia akan kehilangan semua itu. Malam harinya, Rian dan keluarganya terpaksa mengemasi barang-barang mereka. Mereka tidak bisa membawa banyak. Hanya beberapa tas berisi pakaian dan dokumen. Rian memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang begitu besar, begitu indah. Namun kini, rumah itu terasa dingin dan asing. Seperti hidupnya sendiri, yang kini terasa hampa. Mereka keluar dari rumah dengan tangan kosong, kecuali sebuah mobil tua milik Siska yang tidak berharga. Mereka meninggalkan mobil mewah, perhiasan, dan semua barang-barang berharga yang selama ini mereka banggakan. Rian memandang kaca spion, melihat rumah itu perlahan-lahan menjauh. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Sebuah babak yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan yang tak akan pernah berakhir. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan hakim diketuk, mengakhiri pernikahan Maya dan Rian. Bagi Maya, 6 bulan itu terasa seperti napas panjang setelah menahan napas selama bertahun-tahun. Ia kini tinggal di sebuah penthouse modern dengan pemandangan langsung ke Cakrawala Jakarta yang membentang luas. Penthouse itu bukanlah rumah Rian yang dulu ia ambil. Itu adalah rumah baru yang ia beli, simbol dari kebebasannya, dari hidup baru yang ia bangun sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan damai. Dulu, ia selalu merasa cemas, takut akan sindiran ibu Rian atau sikap dingin Rian. Kini, ia hanya merasa tenang. Pagi ini, ia duduk di teras, menyesap kopi, sambil membaca laporan keuangan perusahaannya. Matahari pagi menyentuh kulitnya, memberinya kehangatan yang berbeda dari kehangatan yang pernah ia rasakan dari Rian. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia sudah memilikinya, dari dirinya sendiri. Hidup Maya kini penuh. Ia tidak lagi hanya seorang ibu rumah tangga. Ia adalah CEO dari PT Cakrawala Investama, perusahaan yang menjadi payung bagi banyak bisnis suksesnya. Ia bekerja dengan semangat, bertemu klien, dan memimpin rapat dengan percaya diri. Bram, pengacaranya, yang kini juga menjadi sahabatnya, adalah orang yang paling mengerti perjalanannya. Suatu sore, Bram datang ke pentousenya. Mereka duduk di teras, menikmati angin senja. "Kamu terlihat sangat bahagia, Maya," kata Bram, tersenyum. Maya membalas senyumannya. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, Bram. Selama ini, aku selalu merasa hidupku adalah sebuah pertunjukan. Aku harus berpura-pura menjadi istri yang sempurna, menantu yang patuh. Sekarang, aku bisa menjadi diriku sendiri." "Bagaimana dengan mereka?" tanya Bram, hati-hati. Ia tahu Maya tidak ingin membicarakan mereka, tetapi ia merasa Maya perlu tahu, jika hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Maya menoleh, tatapannya tenang. "Aku tidak mengikuti kabar mereka, Bram. Apakah mereka baik-baik saja?" Bram menghela napas. Rian kehilangan segalanya. Perusahaannya resmi ditutup. Rumahnya sudah kita ambil alih. Dia, Ibu Rian, dan Siska, sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil. Dia kesulitan mencari pekerjaan. Semua koneksi bisnis yang ia miliki sudah menjauhinya.
Reputasinya hancur. Dulu ia adalah pebisnis sukses, kini ia adalah penipu yang numpang hidup. Mendengar itu, Maya tidak menunjukkan kepuasan. Ia hanya merasa sedih. Sedih melihat orang yang pernah ia cintai, kini menjadi seperti itu. Aku tidak pernah berniat untuk menghancurkan mereka, Bram. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tidak bisa lagi diperlakukan seperti itu. Aku hanya ingin keadilan. Kamu sudah mendapatkannya, Maya, kata Bram, meyakinkan. Seluruh Jakarta sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Berita tentang wanita kaya raya yang merendahkan dirinya demi cinta menjadi viral. Mereka melihatmu sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Sementara itu, Rian dan keluarganya, mereka dipandang sebagai orang-orang yang sombong dan berhati busuk. Publik membalikkan fakta, dari korban menjadi pahlawan. Dan itu, Maya, adalah kemenanganmu yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen kumuh yang kecil, Rian sedang duduk di sofa lusuh, menatap televisi. Berita utama di sebuah program talk show sedang membahas dirinya. Seorang pengamat sosial sedang mengulas kasusnya, memuji Maya dan mengkritik Rian. Rian adalah contoh sempurna dari laki-laki parasit, kata si pengamat. Ia memanfaatkan kekayaan istrinya yang ia sendiri tidak tahu asalnya, dan ketika istrinya menuntut haknya, ia justru melawan. Ia adalah simbol keserakahan, sementara Maya adalah simbol keberanian. Ibu Rian, yang sedang memasak di dapur kecil, melempar sendoknya ke wastafel. Tutup televisinya, Rian. Kenapa kau menonton itu? Apa kau tidak malu? Teriaknya. Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap layar televisi, wajahnya kosong. Ia mengingat hari di mana ia duduk di sebuah ballroom yang mewah, menertawakan istrinya. Ia mengingat betapa sombongnya ia, betapa bangganya ia dengan semua yang ia miliki. Ia tidak pernah tahu, semua itu hanya titipan. Sekarang, ia tidak memiliki apa-apa. Sore itu, Rian memberanikan diri untuk keluar. Ia berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia ingin mencoba melupakan semua penderitaan yang ia rasakan. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sebuah restoran mewah. Di balik jendela kaca, ia melihat seorang wanita duduk di sebuah meja, tertawa lepas bersama seorang pria paruhbaya yang dikenalnya. Bram, pengacara Maya. Wanita itu adalah Maya. Maya terlihat begitu cantik. Rambutnya dibiarkan tergerai, ia mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan. Ia tidak mengenakan perhiasan mahal, hanya sebuah kalung kecil yang berkilau. Tawa lepasnya, yang selama ini tidak pernah Rian dengar, terdengar begitu tulus. Maya terlihat begitu bahagia. Rian membeku di tempatnya. Ia melihat kebahagiaan yang hilang. Ia melihat seorang wanita yang ia buang, seorang wanita yang seharusnya menjadi miliknya. Maya kini berada di puncak kesuksesannya, hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, sementara ia berada di dasar kehancuran. Air mata Rian mengalir di pipinya. Itu bukan air mata kemarahan, tetapi air mata penyesalan. Penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan harta, ia juga kehilangan cinta. Ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya, dan yang ingin ia lindungi. Ia berbalik dan berjalan pergi, tanpa tujuan. Setiap langkahnya terasa seperti beban. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu satu hal. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dan tidak ada cara untuk kembali. Maya sudah memulai hidup barunya. Sementara Rian, ia masih terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Hidup adalah roda yang berputar. Dulu, Rian berada di puncak, bergelimang kemewahan dan dipuja banyak orang. Kini, ia berada di titik terendah, bergelut dengan realitas yang brutal. Pagi hari Rian tidak lagi dimulai dengan menyantap sarapan yang disiapkan koki di meja marmer, melainkan dengan terburu-buru mengenakan seragam lusuh untuk bekerja sebagai buruh di gudang. Otot-ototnya yang dulu terbiasa memegang setir mobil mewah kini, harus mengangkat tumpukan kotak berat. Setiap tetes keringatnya terasa seperti air mata penyesalan. Di apartemen kumuh yang mereka tinggali, suasana selalu tegang. Ibu Rian tidak henti-hentinya menggerutu. "Lihat, Rian. Gara-gara kau, kita harus tinggal di tempat kotor seperti ini.
Aku tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temanku. Mereka semua menertawakanku. Hentikan, Ma. Ini semua bukan salahku sendiri. Ini salah kita semua. Balas Rian, suaranya lelah. Salah apa? Bentak Ibu Rian. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu memiliki istri yang setara denganmu. Bukan wanita licik seperti dia. Rian memejamkan mata. Ia sudah lelah dengan semua perdebatan ini. Mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Ia tahu, satu-satunya alasan mereka berada di sini adalah karena keangkuhan mereka. Mereka menertawakan orang yang seharusnya mereka hargai. Suatu sore, saat Rian sedang menunggu bus di halte, sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya. Jendelanya terbuka dan seorang pria yang dulu merupakan rekan bisnisnya, tersenyum sinis. Hei, Rian. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku dengar sekarang kamu jadi buruh. Ya? Dulu kamu sombong sekali. Hebat, ya? Rasanya jadi orang miskin. Rian hanya bisa menunduk, menahan amarah dan malu yang mendidih di dalam dirinya. Pria itu tertawa puas, lalu menginjak pedal gas, meninggalkan Rian dalam kepedihan. Malam itu, setelah pulang kerja, Rian melihat Ibu Rian sedang duduk di sofa, memegang ponselnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Rian, aku punya ide, katanya. Kenapa kau tidak mencoba menemui Maya? Mintalah maaf padanya. Katakan kau menyesal. Aku yakin, ia tidak akan tega melihatmu seperti ini. Ia itu wanita yang baik. Mungkin ia akan memaafkanmu, dan kita bisa kembali hidup seperti dulu. Jantung Rian berdegup kencang. Sebuah harapan palsu, yang begitu manis, muncul di benaknya. Benar juga. Maya adalah wanita yang lembut hati. Ia pasti tidak akan tega melihatnya menderita. Ia bisa meminta maaf. Ia bisa berjanji untuk berubah. Ia bisa meyakinkan Maya untuk kembali bersamanya. Bagaimana kau bisa begitu yakin, Ma? Tanya Rian. Tentu saja. Perempuan mana yang tidak luluh jika laki-laki yang dicintainya datang dan memohon? Ingat, dulu dia sangat mencintaimu, Rian. Pergilah dan temui dia. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk kembali ke kehidupan yang layak. Rian setuju. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Ia menghubungi Bram, pengacara Maya, memohon-mohon agar Bram membantunya bertemu Maya. Awalnya Bram menolak, tetapi setelah Rian terus-menerus memohon, akhirnya Bram setuju. Bram memberi Rian alamat kantor pusat PT Cakrawala Investama dan jadwal rapat Maya. 2 hari kemudian, dengan pakaian terbaik yang masih ia miliki, Rian datang ke gedung perkantoran mewah itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa gugup, tetapi juga optimis. Ia naik ke lantai 20, tempat kantor Maya berada. Resepsionis menyambutnya dengan tatapan merendahkan, seolah tahu siapa Rian sebenarnya. Ia duduk di ruang tunggu, menanti Maya. 1 jam berlalu, tetapi Maya tidak kunjung datang. Rian mulai putus asa. Ia tahu, Maya sengaja menguji kesabarannya. Tiba-tiba, pintu di depannya terbuka. Maya keluar dari ruang rapat bersama beberapa eksekutif lain. Ia terlihat begitu anggun dan berkuasa. Maya tidak mengenakan gaun mewah, hanya setelan blazer yang profesional, tetapi auranya begitu kuat. Maya menatap Rian, tatapannya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia meminta para eksekutif itu untuk pergi, dan kemudian mengundang Rian masuk ke kantornya. Kantor itu sama persis seperti yang Rian lihat saat ia datang untuk menuntut jawaban dulu. Bedanya, kali ini, ia yang berada di posisi yang lemah. Mau apa kau datang ke sini, Rian? Tanya Maya, suaranya dingin. Rian menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa kaku. Maya, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Ia lalu mulai berbicara. Ia berbicara tentang penderitaannya, tentang kesulitan hidupnya, tentang bagaimana ia merindukan kehidupan lamanya. Ia berbicara tentang Ibu Rian yang terus-menerus menyalahkannya. Ia berbicara tentang bagaimana ia menyadari betapa bodohnya ia, dan bagaimana ia tidak bisa hidup tanpanya. Maya hanya diam, mendengarkan. Tatapannya tidak berubah. Setelah Rian selesai, Maya mengambil napas dalam-dalam.
"Rian," katanya, "kamu datang ke sini, memohon padaku. Tapi, apakah kamu benar-benar menyesal?" Rian mengangguk. "Tentu saja. Aku sangat menyesal." "Tidak," jawab Maya, suaranya tenang, namun menusuk. "Kamu tidak menyesali perbuatanmu. Kamu menyesali konsekuensinya. Kamu tidak menyesal karena kamu menyakitiku. Kamu menyesal karena kamu kehilangan harta. Kamu tidak datang untuk memohon maaf. Kamu datang untuk memohon kembali hartamu." Rian terdiam. Ia tidak bisa membantah. Maya benar. Ia tidak datang karena ia mencintai Maya. Ia datang karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kini hidup dalam kemiskinan. "Rian," lanjut Maya, "dulu aku mencintaimu. Aku ingin menjadi bagian dari keluargamu. Aku rela berkorban. Tapi kamu menertawakanku, kamu mempermalukanku, kamu menganggapku tidak berharga. Kamu bilang aku bukan bagian dari keluargamu. Aku setuju. Dan sekarang, aku juga tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan." Mendengar kata-kata itu, hati Rian hancur. Harapan palsu yang ia pupuk, kini hancur berkeping-keping. Ia menatap Maya, yang kini berdiri dan membukakan pintu untuknya. Itu adalah isyarat bahwa percakapan ini sudah selesai. Rian keluar dari kantor itu dengan langkah gontai. Ia masuk ke dalam lift, dan menekan tombol ke lantai dasar. Di dalam lift, ia melihat bayangannya di cermin. Ia melihat seorang pria yang gagal, seorang pria yang tidak memiliki apa-apa. Ia melihat bayangan seorang pengecut. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia telah kalah. Ia kalah karena kebodohannya sendiri. Dan kekalahannya ini adalah kekalahan yang paling menyakitkan yang pernah ia rasakan. Waktu adalah obat terbaik bagi luka, dan bagi Maya, waktu telah menyembuhkan segalanya. 1 tahun berlalu sejak ia resmi bercerai dari Rian. 6 bulan setelah ia meninggalkan semua drama, Maya pindah ke sebuah rumah baru yang lebih besar. Bukan sebuah rumah yang mencolok atau mewah, tetapi sebuah villa di pinggir kota yang asri, dikelilingi taman yang indah. Di sini, ia menemukan kedamaian yang sejati. Di sini, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Maya tidak lagi hanya dikenal sebagai istri Rian. Ia dikenal sebagai Maya, wanita sukses yang membangun bisnisnya sendiri. Namanya sering muncul di majalah-majalah bisnis dan berita-berita. PT Cakrawala Investama kini menjadi salah satu perusahaan investasi paling berpengaruh di Indonesia. Maya tidak lagi hanya berfokus pada bisnis Rian yang ia ambil alih. Ia mengembangkan portofolio perusahaannya, mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi, dan bahkan memulai yayasan sosial untuk membantu para wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suatu sore, ia sedang mengadakan rapat dengan dewan direksi. Maya, yang dulu selalu merasa ragu-ragu, kini memimpin rapat dengan percaya diri dan wibawa. Kata-katanya tajam, strateginya brilian, dan ia dihormati oleh semua orang yang bekerja dengannya. Setelah rapat selesai, ia berjalan ke ruang kerjanya. Bram, yang kini menjadi tangan kanannya di perusahaan, mengikutinya. "Kamu luar biasa, Maya," kata Bram, tersenyum bangga. "Semua orang di sini mengagumimu. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesuksesanmu, ada cerita yang menyakitkan." "Itu adalah masa lalu, Bram," jawab Maya, matanya menerawang. "Aku sudah memaafkan semuanya. Aku hanya ingin fokus pada masa depan." Maya melihat keluar jendela. Ia melihat tamannya yang indah. Bunga-bunga mawar yang ia tanam sendiri, kini mekar dengan indahnya. Bunga yang dulunya layu, kini telah kembali mekar. Seperti dirinya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Rian dan keluarganya. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya. Di sisi lain kota, kehidupan Rian, Ibu Rian, dan Siska telah mencapai titik terendah. Mereka telah diusir dari apartemen yang mereka sewa. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Uang mereka habis. Mereka kini tinggal di sebuah kamar sewaan kecil yang kotor dan pengap. Ibu Rian menderita tekanan darah tinggi dan stres berat. Wajahnya yang dulu sombong dan penuh tawa kini pucat dan dipenuhi rasa takut. Siska juga kehilangan pekerjaannya. Tidak ada yang mau mempekerjakan mereka,
karena nama mereka sudah tercemar. Rian, yang tidak memiliki keahlian apa-apa, terpaksa bekerja apa saja. Kadang ia menjadi tukang cuci piring di restoran, kadang ia menjadi tukang angkut barang. Pekerjaan yang dulu ia pandang rendah, kini menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Rian tidak lagi memiliki kebanggaan. Ia hanya memiliki rasa malu yang mendalam. Suatu malam, Rian sedang berjalan pulang dari tempatnya bekerja. Ia melintasi jalan raya yang ramai, dan tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas di depannya dan berhenti. Itu adalah mobil sport yang sangat mahal. Rian memandang mobil itu, dan ia tahu, hanya orang-orang yang sangat kaya yang bisa memilikinya. Jendela mobil itu terbuka, dan seorang wanita keluar dari dalamnya. Wanita itu adalah Maya. Rian membeku di tempatnya. Ia melihat Maya yang begitu cantik dan berkuasa. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan gaun malam yang indah. Di sampingnya, Bram keluar dari mobil, tersenyum dan membuka pintu untuk Maya. Mereka baru saja selesai menghadiri sebuah acara gala. Rian, yang kini mengenakan pakaian kotor dan compang-camping, berdiri di pinggir jalan, memandang Maya. Maya tidak melihatnya. Ia sibuk tertawa dan berbicara dengan Bram. Tawa yang sama, yang Rian lihat dari kejauhan di restoran setahun yang lalu. Tawa yang begitu tulus. Rian merasa seolah-olah hatinya tertusuk. Ia melihat Maya, wanita yang dulu ia sepelekan, kini hidup dalam kemewahan yang dulu ia miliki. Ia melihat wanita yang dulu ia rendahkan, kini dihormati dan dipuja banyak orang. Ia melihat wanita yang dulu ia panggil, anak kampung, kini menjadi sosok yang tidak bisa ia raih lagi. Tiba-tiba, mata Maya dan Rian bertemu. Senyum Maya memudar. Ia menatap Rian, tatapannya tidak menunjukkan kebencian, tetapi sebuah pemahaman. Ia melihat Rian yang tidak lagi tampan. Ia melihat seorang pria yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Maya melihat ke dalam matanya, dan ia melihat penyesalan. Maya tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat perpisahan. Ia lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Rian hanya bisa berdiri di sana, menatap mobil Maya yang menjauh. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan harta, ia juga kehilangan dirinya sendiri. Ia telah menukar cinta yang tulus dengan kekayaan yang palsu, dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Waktu terus berjalan, dan dunia berputar pada porosnya. Tahun-tahun berganti, tetapi bagi Rian, waktu seolah berhenti di satu titik. Saat ia melihat Maya tertawa bahagia di balik kaca restoran. Pemandangan itu, yang terus menghantuinya, adalah bayangan dari kebahagiaan yang ia buang. Rian tidak lagi tinggal di kamar sewaan. Ia dan Ibu Rian kini hidup di sebuah rumah petak kecil yang lembab. Ibu Rian, yang tubuhnya semakin kurus dan renta, menderita tekanan darah tinggi yang parah. Sementara Siska, adiknya, sudah lama pergi. Siska tidak ingin lagi hidup menderita. Ia memilih untuk meninggalkan ibu dan kakaknya, memulai hidup baru di kota lain. Setiap pagi, Rian pergi bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Tubuhnya kini kurus kering. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam dan dipenuhi keriput. Ia tidak lagi memiliki kebanggaan. Ia hanya memiliki penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang menusuk setiap inci hatinya. Ia menyesali setiap kata-kata kasar yang ia ucapkan, setiap perlakuan buruk yang ia berikan, setiap tawa yang ia lemparkan kepada wanita yang paling mencintainya. Suatu malam, Ibu Rian pingsan di kamar. Wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Rian panik. Ia segera memanggul ibunya di punggung, membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, ia harus menunggu berjam-jam di UGD. Ia tidak punya uang untuk membayar perawat dan dokter. Seorang dokter muda datang menghampirinya. "Anda tidak bisa membiarkan ibu Anda seperti ini," katanya dengan nada prihatin. "Dia butuh perawatan intensif. Apakah Anda tidak punya keluarga lain yang bisa membantu?" Rian menunduk. Ia merasa malu, sangat malu. "Tidak, dokter. Saya tidak punya siapa-siapa," jawabnya. Tiba-tiba, televisi yang ada di sudut ruangan menyiarkan berita. Rian dan sang dokter menoleh. Berita itu menampilkan sebuah acara amal besar yang diadakan di Jakarta.
Berita itu menampilkan sosok wanita yang begitu familiar bagi Rian, Maya. Malam ini, PT Cakrawala Investama yang dipimpin oleh Maya meluncurkan sebuah yayasan baru, kata si pembawa berita. Yayasan ini bertujuan untuk membantu para wanita dan anak-anak yang terjerat masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Maya berharap yayasan ini bisa memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Layar televisi menampilkan Maya yang berdiri di panggung. Ia tidak mengenakan pakaian mewah. Ia mengenakan gaun putih yang sederhana, tetapi wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kebahagiaan yang begitu tulus. Ia berbicara dengan suara lembut, tetapi kata-katanya penuh kekuatan. Saya tahu bagaimana rasanya diremehkan, kata Maya. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi tidak berharga. Saya mendirikan yayasan ini agar tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang saya alami. Harta bukanlah segalanya. Cinta dan kebaikan adalah harta yang sesungguhnya. Melihat itu, jantung Rian berdegup kencang. Ia tidak merasakan kemarahan, tetapi sebuah penyesalan yang begitu besar. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan harta. Ia kehilangan cinta, kebaikan, dan kebahagiaan. Maya, yang dulu ia sebut anak kampung, kini menjadi seorang malaikat bagi banyak orang. Ia, yang dulu ia anggap sultan, kini menjadi seorang pengemis. Ibu Rian, yang masih terbaring lemah, membuka matanya. Ia menoleh ke arah Rian. Rian, bisiknya. Aku melihat Maya. Rian mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Lihat, Ma. Lihat apa yang sudah kita lakukan. Kita menertawakan orang yang seharusnya kita cintai. Kita mempermalukan orang yang seharusnya kita lindungi. Kita sudah menghancurkan hidup kita sendiri. Ibu Rian tidak berkata apa-apa. Ia hanya menutup matanya, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Ia tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa menyesal. Penyesalan yang begitu dalam, yang tidak akan pernah bisa terhapus. Di luar ruangan itu, sang dokter muda melihat Rian dan ibunya. Ia mengenal Rian dari berita, dari gosip-gosip di media sosial. Ia tahu bahwa Rian adalah pria yang dulu begitu sombong. Tapi ia juga melihat betapa hancurnya Rian sekarang. Ia lalu menghampiri Rian. Saya tahu Anda siapa, Tuan Rian, katanya. Dan saya juga tahu siapa Nyonya Maya. Saya adalah salah satu penerima beasiswa dari yayasan yang didanai oleh keluarga Maya. Mereka memang orang-orang yang sangat baik, meski hidup sederhana. Anda tidak perlu khawatir tentang biaya rumah sakit. Semuanya akan diurus oleh Yayasan Bunga Harapan milik Nyonya Maya. Rian mengangkat kepalanya, tidak percaya. Kenapa Maya? Bisiknya. Nyonya Maya tidak tahu tentang ini, jawab sang dokter. Ini adalah kebijakan yayasan. Kami harus membantu siapapun yang membutuhkan. Ini adalah visi yang ia tanamkan. Rian tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh. Ia menangisi semua kebodohannya. Ia menangisi semua kesombongannya. Ia menangisi semua yang telah ia buang. Maya, wanita yang ia buang, kini kembali membantunya. Dan ini adalah pukulan yang paling menyakitkan dari segalanya. Malam itu, Rian kehilangan segalanya, hartanya, keluarganya, dan harga dirinya. Tetapi ia juga menemukan satu hal, penyesalan. Penyesalan yang tak berujung, yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia tidak mendapatkan akhir yang bahagia. Ia mendapatkan akhir yang pantas ia dapatkan. Hidup Rian dan keluarganya tidak pernah kembali normal. Mereka harus bekerja keras, hidup dalam kesulitan, dan setiap hari mereka dihantui oleh penyesalan yang mendalam. Mereka melihat kesuksesan Maya dari jauh, melihatnya bahagia, dan mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Maya, di sisi lain, menemukan kebahagiaan seutuhnya. Ia tidak lagi mencari cinta dari seorang pria. Ia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia fokus pada perusahaannya, yayasan sosialnya, dan orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Ia berhasil mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari harta, tetapi dari hati. Ia adalah bunga yang kembali mekar, sementara Rian, ia adalah bunga yang layu, selamanya berada dalam bayang-bayang penyesalan yang tak berujung.